Hak cipta adalah bagian dari cabang hak kekayaan intelektual yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari usaha plagiarisme. Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta. Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia mempunyai 4 buah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ditinjau dari sejarahnya terdapat 2 konsep hak cipta yang saling memengaruhi, yaitu konsep copyrights yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem common law dan konsep droit d'auteur yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut sistem civil law. Pengaturan konsep copyrights yang menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku yang tidak sah tercantum di dalam Dekret Star Chamber 1556, yang isinya menentukan izin percetakan dan tidak setiap orang dapat mencetak buku. Aturan hukum lain yang secara jelas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan tidak sah adalah Act of Anne 1709 dan sebagai peletak dasar konsep modern hak cipta. Konsep droit d'auteur berbeda dengan konsep copyright. Konsep droit d'auteur lebih menekankan perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi pencipta. Dalam hal ini pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep tersebut berkembang pesat setelah Revolusi Perancis tahun 1789. Konsep droit d'auteur meletakkan dasar pengakuan bukan saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral. Pengertian atau konsep hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang melalui pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya atau dilahirkan tanpa harus mendaftarkannya. TRIPS mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide. Selain itu syarat keaslian atau originality, maksudnya adalah ciptaan mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si pencipta karena ciptaan adalah ego tertinggi dari si pencipta. Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya cipta yang dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak bisa diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata atau berwujud, dalam literatur asing sering disebut visation. Berikut ini akan diberikan contoh perbedaan ide dan perwujudan ide. Apabila seseorang mempunyai ide menulis cerita pengalaman pribadi dalam bentuk novel, maka cerita pengalaman tidak akan mendapatkan perlindungan apabila tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis, seperti novel atau karya lain yang bisa dilihat, dibaca atau didengar. Selain ekspresi, sebuah karya juga harus dalam bentuk khas dan bersifat orisinil, bukan meniru karya orang lain atau karya publik domain,
sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat dua macam. Pertama, hak cipta, meliputi pencipta dan pemegang hak cipta. Kedua, hak terkait atau naked borrowing rights, meliputi pelaku pertunjukan, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Lalu produser fonogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Kemudian lembaga penyiaran, yaitu penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa hak terkait meliputi hak moral milik pelaku pertunjukan, hak ekonomi yang dimiliki pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Untuk menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pencipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka berikut ini pasal yang mengatur tentang pencipta. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah orang yang disebut dalam ciptaan, orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta. Pertama, perorangan. Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, menurut pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Menurut WIPO hasil ciptaan melalui joint works diakui oleh semua pihak yang menyumbangkan karyanya. Kedua, badan hukum. Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak cipta adalah negara, sebagaimana dijelaskan melalui pasal 38 yang menjelaskan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara dan negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.